Kali ini seorang Raffi Ahmad blunder. Untuk apa Raffi Ahmad kamu menyambangi seorang Rizik ya? Lalu di situ kamu mengajak ada di mana agenda pengajian untuk anak-anak muda. Ini sudah tidak pas sekali. Yang harus kamu tahu ya Raffi Ahmad, seorang Rizik ini orang yang salah satu bermasalah di bangsa kita. Raffi benar-benar mendatangi orang yang salah. Rizik justru orang yang selama ini bertindak intoleran. Catatan terkait tindak intolerannya panjang banget. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Nah ini provokator ini kok muncul tangkap Jokowi. Yo kalian itu yang diusir dari Indonesia. Kamu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang sudah beberapa hari lalu terjadi ya, yakni tentang kunjungan Raffi Ahmad, salah satu utusan presiden gitu ya, ke kediaman seseorang yang mengaku Habib gitu ya. Kenapa saya katakan mengaku Habib? Ya karena saya nggak tahu dia benar-benar Habib ataukah cuma ngaku-ngaku saja ya kan. Yang saya tahu dia pernah viral ya dengan Firza Hussein gitu aja. Jadi tidak perlu saya sebutkan lah namanya teman-teman ya, karena pasti teman-teman sudah tahu siapa yang saya maksud terkait Raffi Ahmad tersebut ya. Nah, mengenai kedatangan Raffi Ahmad ke rumahnya si orang yang mengaku Habib tersebut, akhirnya banyak sekali pihak yang menyayangkan. Ya iyalah ya kan, emang dia siapa gitu loh, kok bisa konsultasi tentang pembinaan generasi muda, itu konsultasinya kepada orang macam kayak gitu. Itu orang yang bermasalah, yang berkali-kali dipenjara karena melanggar hukum ya. Dan masa sih nggak ingat ya kan kasus dengan Firza Hussein? Masa lupa. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Nah ini provokator ini kok muncul tangkap Jokowi. Yo kalian itu yang diusir dari Indonesia. Kamu tuh nggak ngerti yo. Oh Jawa ini ngomong kayak yating krogo rempol ya dapuranmu. Itu. Sampaikan ya kalau ada yang pro sama gerombolan provokator di Indonesia ya ini. Ini akunku tuh bukan abal-abal ya. Akun asli, mungkin asli. Saya sampaikan sama mereka. Tangkap Jokowi. Pencinta Pak Jokowi itu lebih banyak daripada gerombolan kamu. Ya, sebelum kita melihat video tentang Raffi Ahmad yang berkunjung ke rumah salah satu orang yang mengaku Habib ya, dan mendengar reaksi netizen, barusan kita sudah melihat sebuah video yang ya berhubungan erat dengan golongan orang yang dikunjungi oleh Raffi Ahmad tersebut ya, dan sudah dikomentari oleh Mas Sutiono dengan sangat keras sekali. Intinya dengan pendapatnya saya sependapat ya, saya sepakat. Tetapi terkait kata-kata kotor gitu ya, kata-kata kasar yang disampaikan oleh Mas Sutiono, saya kurang sependapat gitu teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi kepada teman-teman semuanya, kata-kata kasar yang muncul di semua video yang kami produksi, saya mohon maklum dan mohon di skip dan jangan diikuti.
terkait kalau isinya benar ya silakan diikuti. Seperti saya mengikuti Mas Sudiono ibaratnya gitu ya. Tapi umpatan-umpatan yang muncul tolong dimaklumi dan saya tidak menyetujuinya. Oke, lanjut. Gak habis pikir deh sama utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Masa buat meminta masukan terkait pembinaan generasi muda, yang dia datengin malah pentolan FPI Rizik Syihab. Dia bertemu Rizik pada Sabtu 1 Februari 2025 kemarin. Raffi bilang pertemuan itu untuk membahas kegiatan generasi muda di rumah ibadah. Dia bilang melakukan itu dalam rangka memperkuat toleransi beragama generasi muda. Kalau dalam rangka memperkuat toleransi, jauh panggang dari api banget. Raffi bener-bener mendatangi orang yang salah. Rizik justru orang yang selama ini bertindak intoleran. Catatan terkait tindak intolerannya panjang banget. Contohnya tahun 2003, Rizik dihukum 7 bulan penjara gara-gara menyuruh anggota FPI buat merusak dan menghancurkan beberapa tempat hiburan di Jakarta. Tahun 2008, Rizik dihukum penjara karena terlibat dalam penyerangan ke anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB. Penyerangan itu dilakukan saat AKKBB mengadakan konvensi di lapangan Monas, Jakarta. Tahun 2014, beredar video yang nunjukin Rizik dukung ISIS dan konsep kekhalifahan. Tahun 2017, Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan Pancasila ideologi negara Indonesia. Masih di 2017, FPI di bawah dia nuduh BI nyembunyiin simbol palu arit di uang rupiah. Dia coba mendiskreditkan BI dengan bikin teori konspirasi yang nggak berdasar. Tuduhan ini dianggap sebagai upaya menyebarkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan memicu keresahan publik. Pada tahun 2015, Rizik dilaporkan karena menghina masyarakat Sunda dengan memelesetkan salam sampurasun menjadi campur racun. Jelas tindakannya yang menghina budaya lokal mencerminkan kalau dia nggak menghargai keberagaman. Dengan buruknya track record Rizik dalam toleransi, jelas nggak tepatlah Raffi berkonsultasi ke Rizik. Selain itu, Rizik juga pernah terlibat dalam kasus asusila. Dia pernah melakukan chat mesum sama Firza Hussein. Walau kasusnya dihentikan, tapi tetap aja nggak pantas dijadikan panutan. Rizik juga doyan banget menyebar kebencian ke pihak-pihak yang berseberangan sama dia. Terhadap orang yang mengkritisi kehabibannya, dia menuduh orang-orang itu sebagai PKI. Rizik juga memprovokasi jemaahnya dengan menyanyikan lagu Ganyang Fufu Fafa. Pada September 2024, Rizik juga menghembuskan isu kalau akan ada demo besar-besaran pendukung mantan Presiden Jokowi. Dia bilang pasukan berani mati Jokowi akan mengepung Jakarta pada 22 September lalu. Gak cuma itu, dia juga menyerukan umat Islam di Jakarta untuk mengasah golok untuk menghadapi para demonstran. Nyatanya, demo gak pernah ada. Dengan berbagai track record yang ada, jelas gak layak banget kalau Raffi sebagai utusan presiden mendatangi Rizik. Karena justru dia orang yang selama ini menanam intoleransi dan permusuhan di hati anak muda. Lagi pula Raffi itu kan utusan khusus presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, bukan utusan urusan agama. Generasi muda itu butuh panutan yang ngajarin toleransi, kasih sayang, dan persatuan, bukan yang malah ngajarin kebencian. Sebagai utusan khusus presiden, Raffi harusnya paham siapa yang layak diajak kerjasama buat membangun masa depan generasi muda. Yuk lebih bijak dalam memilih panutan. Lah kan, gimana coba macam kayak gini? Nggak habis pikir sih katanya tadi ya, hooknya bagian depan. Ya iya, saya juga nggak habis pikir dengan utusan presiden urusan apa, pembinaan pemuda atau apa gitu ya. Artis satu ini ya bikin gimana gitu ya. Masa pengajian menyuruh semua pemuda hadir, ya kan? Ya pengajiannya bagus ya kan? Bagus pengajiannya. Cuma ya kalau yang menyelenggarakan orang-orang macam kayak gitu, seperti yang sudah disampaikan oleh konten kreator barusan gitu ya. Jejak digitalnya, ya, rekam jejaknya mulai awal tahun 2000-an. Yang dipenjara karena melakukan perusakan, yang dipenjara karena begini, yang begitu, kemudian lari ke Mekah karena kasus dengan Firza Hussein ya kan. Terus ditanya tentang atau menjadi tempat konsultasi apa pembangunan mental para pemuda ibaratnya. Aduh, bagaimana pola pikirnya ini utusan presiden ini?
Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kayaknya ini harus dijadikan Gus Miftah kedua nih ya. Lanjut. Kali ini seorang Raffi Ahmad blunder. Untuk apa Raffi Ahmad kamu menyambangi seorang Rizik ya? Lalu di situ kamu mengajak ada di mana agenda pengajian untuk anak-anak muda. Ini sudah tidak pas sekali. Yang harus kamu tahu ya Raffi Ahmad, seorang Rizik ini orang yang salah satu bermasalah di bangsa kita. Dia memiliki masalah yang dimana seorang yang intoleran ya. Dia ini juga menganut seorang yang radikal. Dia juga pernah melakukan makar di pemerintahan seorang Jokowi. Dan Rizik juga pernah dipenjara ya karena kasus pastinya seperti itu. Tidaklah pantas ya seorang yang katanya Habib ini yang sering bermasalah untuk bangsa ini diajak oleh anak buah Prabowo. Prabowo itu orang yang nasionalis ya. Prabowo itu memang rangkul semuanya, tapi Prabowo berhati-hati juga nih sama orang-orang yang tidak mengakui Pancasila, tidak mencintai NKRI ya. Yang dimana seorang Rizik ini kan berharap Indonesia ini menjadi negara Islam ya. Dan Raffi Ahmad menggandeng untuk anak muda mendengarkan ceramah seorang Rizik itu, apa yang mau didengarkan dari seorang Rizik yang selama ini berteriak-teriak ya, dan sering sekali melontarkan kata-kata kasar yang mendoktrin anak-anak muda pada hal yang sesat. Why? Kenapa? Aneh Raffi Ahmad ini. Ya intinya saya berharap kepada Bapak Prabowo ya, tolong Pak ya, orang seperti Raffi Ahmad ini tolong dikaji lagi ya. Dia seorang artis yang sebenarnya tidak memiliki kualitas yang baik ya untuk suatu jabatan yang penting di negeri ini. Iya, saya sepakat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya barusan, bahwa orang yang dikunjungi oleh Raffi Ahmad ini adalah orang yang bermasalah di negeri ini, atau mungkin ya, pendapat saya secara pribadi, orang yang sangat bermasalah di negeri ini gitu loh. Lah kok dikunjungi ya kan? Dan ini bukan main-main loh, yang mengunjungi utusan presiden loh. Ya kan? Ya coba misalnya utusan gubernur, utusan bupati, utusan Pak Lurah, misalnya utusan Pak Camat, utusan Pak RT, yang mending lah. Ini utusan presiden. Mengunjungi orang bermasalah, berkonsultasi terkait pengembangan pembangunan mental pemuda, ibaratnya macam kayak gitu. Ini bukan hanya blunder, tetapi adalah sebuah keputusan yang sangat koplak gitu ya. Koplak sekoplak-koplaknya. Kenapa? Membahas toleransi kepada orang yang intoleran ibaratnya. Aduh, gimana seperti ini ya. Ini walaupun kami adalah pendukung Prabowo dan Gibran ya, pendukung Pak Jokowi, tetapi ketika ada ya menteri-menteri mereka ya, kemudian utusan-utusan resmi presiden melakukan hal-hal seperti itu, ya kami tetap harus bersuara ya dengan lantang dan proporsional gitu teman-teman ya. Kenapa ya? Karena kami memang bukanlah bagian dari buzzer gitu loh. Kami bukan buzzer si A si B. Jadi siapapun yang dirasa itu bertentangan dengan Pancasila dan NKRI harga mati, ya tetap harus kita ya seperti itulah sekiranya ya. Oke teman-teman, nggak usah panjang-panjang ya. Urusan macam kayak gini enak saya untuk mengomentarinya gitu loh. Apalagi berhubungan dengan orang-orang yang ya sedikit-sedikit teriak takbir, takbir gitu ya. Bukannya saya alergi dengan takbir ya, karena saya juga seorang muslim gitu loh. Takbir itu adalah sesuatu yang sangat sakral bagi saya gitu loh. Tetapi kalau itu diucapkan oleh orang yang sedang ibaratnya itu menghardik orang lain, mencaci maki orang lain, menghina orang lain, bahkan memfitnah orang lain, kok jadinya kayak jengkel gitu ya. Ya udahlah ya, cukup segini teman-teman ya, nggak usah panjang-panjang untuk konten-konten macam kayak gini. Oke, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama tentang Mas Sutiono ya,
yang mengomentari para orang yang suka bikin gaduh gitu ya, yang suka meneriakan yel-yel tokbar takbir dan tadi meneriakan tangkap Jokowi. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Kemungkinan seperti itulah ya. Katanya Mas Sudiono langsung ANJING provokator yang seharusnya diusir dari NKRI. Waduh. Kalau saya sih ya lebih moderat lah. Jangan menggunakan kata diusir. Karena apa? Karena mereka saat ini sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia dan bisa dibuktikan melalui KTP. Walaupun secara historis ya leluhur mereka adalah ya imigran kan seperti itu. Jadi tidak tepat jika menggunakan kata diusir ya. Kalau menurut saya tidak perlu diusir, tapi cukup presiden membuat PP ya, peraturan pemerintah seperti PP yang pernah dibuat oleh Soekarno untuk memulangkan para keturunan Belanda dan Tiongkok ke negara asal leluhur mereka. Masa Prabowo tidak berani ya kan? Itu demi kebaikan Indonesia ke depan loh. Ya toh? Iya, saya bukan rasis ya. Saya tidak setuju dengan rasis, tetapi ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang itu dianggap ya membahayakan keutuhan bangsa dan negara, maka pemerintah dalam hal ini presiden harus segera bertindak ya. Ini sih menurut saya. Kalau misalnya teman-teman berbeda pendapat dengan saya ya nggak masalah ya, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar yang sudah beberapa hari lalu terjadi, yakni tentang kunjungan Raffi Ahmad ke kediaman seseorang yang mengaku Habib ya. Sekali lagi, kenapa saya katakan mengaku Habib? Karena saya tidak tahu dia benar-benar Habib ataukah tidak. Yang saya tahu ya, dia pernah viral dengan Firza Hussein, gitu aja, udah titik gitu aja. Selain itu saya nggak ngerti. Jadi tidak perlulah saya sebutkan namanya teman-teman ya. Karena pasti teman-teman sudah tahu siapa yang saya maksud. Terkait kedatangan Raffi Ahmad ke rumahnya, banyak sekali pihak yang menyayangkan dan tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya. Tadi ada 2 orang, satunya konten kreator dan satunya adalah Mas Prahen Wijaya yang berasal dari Jawa Tengah. Ya iyalah, memang dia siapa gitu ya, kok bisa konsultasi pembinaan generasi muda kepada orang macam kayak gitu. Orang yang bermasalah, orang yang intoleran, sangat-sangat blunder sekali. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.